Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati senantiasa adalah series renungan mingguan yang akan menuntun perjalanan hidup kita menapaki perjalanan hidup sepekan ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan bertemakan atasi kekhawatiran dengan 4B. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu tema yang diangkat dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah berkenaan dengan kekhawatiran. Mengapa Tuhan Yesus mengangkat tema kekhawatiran? Tentu hal ini, topik ini menjadi suatu topik yang amat penting untuk diperhatikan. Yang pertama, karena pada umumnya manusia tidak luput dari rasa khawatir. Banyak hal yang membuat orang dalam menjalani hidup dan kehidupan ini diliputi kekhawatiran. Yang pertama, mereka khawatir terhadap apa yang mereka makan. Yang kedua, mereka akan khawatir terhadap sandang atau papan. Yang terakhir, tidak sedikit orang khawatir dengan masa depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa sesungguhnya sadar atau tidak sadar, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan akan cinta kasih pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Karena itulah ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, mengangkat tema kekhawatiran, ini menjadi salah satu teguran bagi orang-orang yang meragukan akan kuasa, cinta, pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Di samping itu, ada hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kekhawatiran, yakni jangan pernah menganggap enteng kekhawatiran itu. Sebab saya bisa mengibaratkan kekhawatiran itu ibarat air yang menetes terus-menerus. Pernah saudara memperhatikan tetesan air yang menimpa batu karang? Saya yakin dan percaya kita akan melihat sesuatu di batu karang itu, yakni tetesan air yang nampaknya tidak bertenaga, tetesan air yang nampaknya sangat lemah, tetapi terus-menerus menetes, maka batu yang keras sekalipun akan menjadi berlubang. Demikian juga, kalau kekhawatiran itu dibiarkan membelenggu akan kehidupan kita, maka itu akan sangat membahayakan kehidupan kita, membahayakan kesehatan kita, bahkan kekhawatiran bisa menyebabkan kita menjadi orang yang celaka. Karena melalui kekhawatiran yang terus-menerus menyebabkan orang mengalami 3 S. S yang pertama, orang yang khawatir pasti akan stres menjalani kehidupan ini. Kalau kekhawatiran itu terus-menerus diberi menguasai hidup kita, maka yang bersangkutan akan bisa saja mengalami stroke. Bila mana kekhawatiran terus diberi menguasai akan kehidupan kita, maka yang terakhir, S yang terakhir, bisa mengantar seseorang kepada setre atau kematian. Itulah bahaya
daripada kekhawatiran. Jika saudara dan saya tidak mau mengalami nasib yang buruk berkenaan dengan kekhawatiran, maka mari kita atasi kekhawatiran itu dengan 4B. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pendeta Paulus Wiratno dalam bukunya Atasi Kekhawatiran dengan 4B. Apa itu? Mengatasi kekhawatiran dengan 4B. B yang pertama, belajarlah untuk senantiasa bersyukur. Semasih Tuhan memberikan kepada kita hidup dan kehidupan ini, maka syukuri apa saja yang ada pada kita. Dengan bersyukur, kita akan bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Kata orang, bahagia itu mudah. Jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang kedua, belajarlah bekerja dengan giat. Ketika Tuhan memperkenankan kita menikmati hidup dan kehidupan ini, hidup dan kehidupan dengan tubuh yang lengkap, hidup dan kehidupan ini dengan tenaga, dengan pikiran. Ketika Tuhan masih menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bekerja, isilah hidup ini dengan kegiatan. Bekerjalah, jangan malas. Saya yakin dan percaya ketika kita berusaha, maka Tuhan pun akan memberkati usaha pekerjaan kita. Lalu B yang ketiga adalah berdoa. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada memiliki keterbatasan. Karena itu kita memerlukan pertolongan dari pihak yang lain. Pihak yang tepat untuk kita mendapatkan pertolongan adalah Allah itu sendiri. Karena itu sampaikan pergumulan, permasalahan hidup kita, tantangan kehidupan kita melalui doa. Kiranya Tuhan akan mendengar dan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Bila mana kita sudah melakukan yang pertama bersyukur, yang kedua kita bekerja, yang ketiga kita berdoa, maka yang terakhir, B yang terakhir adalah belajar untuk berserah. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan demikian. Serahkanlah kekhawatiran, segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Hidup penuh dengan kekhawatiran adalah hidup yang penuh dengan beban, penuh dengan kesengsaraan, dan dapat mengancam kehidupan kita. Maka jangan hadapi kekhawatiran itu seorang diri, tapi belajarlah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apapun bentuk kekhawatiran yang menimpa kehidupan kita, percayalah bahwa Allah sanggup memelihara setiap umatnya yang mau menyerahkan setiap pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memampukan kita mengatasi kekhawatiran yang sering membelenggu kehidupan kita. Biarlah kita belajar mengatasi kekhawatiran itu dengan 4B. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Memang benar Tuhan, bahwasanya hidup kami seringkali diliputi oleh kekhawatiran. Ketika kami memberi diri kami diliputi oleh kekhawatiran, sadar ataupun tidak sadar, sesungguhnya kami yang khawatir ini adalah orang-orang yang meragukan akan cinta dan kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami ke depan penuh dengan tantangan, penuh dengan
rintangan yang harus kami atasi. Karena itu, jangan biarkan kami menjalani kehidupan ini dengan penuh kekhawatiran. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur. Ajar kami terus berusaha. Ajar kami untuk berdoa dan menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau akan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami orang yang percaya ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Sungguh saya berharap semua kita yang mendengar renungan ini boleh dikuatkan dan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati kita.